DPR dan pemerintah resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada sidang paripurna hari ini. Pengesahan RKUHP diwarnai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP. Lalu setelah disahkan, apakah Undang-Undang KUHP akan digugat ke Mahkamah Konstitusi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari. Selamat sore, Mas Tobas. Selamat sore, Nana. Dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bibip. Selamat sore. Oke, Mas Tobas, ini 9 fraksi di DPR akhirnya sepakat ketok palu pengesahan RKUHP di paripurna meskipun banyak penolakan dari koalisi masyarakat sipil, dari Mbak Bibip dan juga teman-teman. Kenapa tetap bersikukuh menyetujui? Ya, tentunya kita menghargai kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat sipil yang tentunya juga punya harapan-harapan tertentu terhadap RKUHP kita. Tetapi karena saya mengalami proses per hari-harinya setiap pembahasan, sebenarnya kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk juga mengakomodir apa yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil. Ya, tetapi memang di dalam suatu proses pembentukan undang-undang kan juga ada proses politik dan proses demokrasi politiknya. Jadi tidak hanya bersegi satu saja pandangan-pandangannya, ada juga pandangan-pandangan lain yang juga menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan pembahasan terhadap RKUHP ini. Sehingga dari masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil, ada yang diakomodir 100% seluruhnya, ya kita langsung muat seluruhnya. Ada yang kemudian diakomodasi dengan bentuk varian-varian lain, ya seperti dilakukan perubahan rumusan pasal, ditambahkan penjelasan, dan hal-hal lain. Jadi upaya untuk mengakomodir masukan ini sudah ada, meskipun tidak persis sama seperti yang diharapkan oleh teman-teman masyarakat sipil. Tapi yang paling penting adalah, kalau kita bandingkan antara draft 2019, yang memang pada saat itu masih banyak hal-hal yang kontroversial, dengan draft yang terakhir kita sepakati, itu sudah sangat jauh berbeda. Hal-hal yang dahulu menjadi masalah satu persatu kita coba perbaiki dan sudah kemudian muncul perbaikan-perbaikannya. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan KUHP kita yang existing saat ini, ya, itu juga sudah jauh lebih maju, ya, terkait juga dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah kita muat di dalam RKUHP ini, semangat restoratif justice, ada kerja paksa, ada pasal-pasal baru seperti rekayasa kasus dan sebagainya. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk membuat ini jauh lebih baik. Memang tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak, ya. Memang tentunya juga tidak bisa semuanya diakomodir persis sama seperti yang menjadi tuntutan oleh teman-teman. Tapi saya harus katakan bahwa ya ini adalah upaya yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki draft RKUHP ini, sehingga kemudian kita sampai pada persetujuan terhadap draft RKUHP ini. Oke, jadi ini tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi sudah banyak mengakomodasi saran-saran dari koalisi masyarakat sipil. Itu kalau menurut Mas Tobas, ya, artinya prosesnya sudah sesuai dengan persyaratan begitu. Tapi saya ingin tanya secara tata negara Mbak Bibip, apakah memang pengesahan RKUHP ini prosesnya sudah memenuhi syarat formil? Ya, syarat formil, ya, saya kira yang harus kita perhatikan adalah proses legislasi itu pasti membutuhkan partisipasi masyarakat. Oke, Mbak Bibip. Di undang-undang yang namanya partisipasi bermakna itu Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi, Mbak Bibip. Pertimbangkan, ya. Ya, Mbak Bibip. Bisa diulangi, tadi ada kendala komunikasi? Memang sinyalnya agak... Apakah bisa lanjut? Oke. Silakan, dicoba dulu kita. Jadi ada 3 hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan jawaban masukan yang sudah kita berikan. Nah, dalam proses yang seperti itu sepenuhnya terjadi. Dan jadi secara formil saya kira kita harus tanyakan nih, kalau misalnya dikatakan sudah ada partisipasi. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi lagi. Dari
utamanya Mbak Bibip dipotong dulu keluarga sebentar. dan sifatnya masih Saya harus potong dulu, kita harus perbaiki komunikasi dengan Mbak tidak Bibip. mendengar. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi dengan Mbak Bibip. Buruk sekali komunikasi, saya nggak tahu ini kenapa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, dan juga pakar hukum tata negara, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bibip, saya ulangi lagi ya, apakah kemudian pengesahan RKUHP ini prosesnya sudah memenuhi syarat formil? Syarat formil menurut saya sebenarnya belum. Karena salah satu hal penting dalam syarat formil proses legislasi adalah partisipasi masyarakat. Dan ini yang sebenarnya belum terpenuhi. Beberapa bulan terakhir belakangan ini harusnya memang ada proses partisipasi. Tapi yang terjadi adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi itu seperti satu arah saja. Narasumber yang biasanya adalah tim Promus menjelaskan pasal 1, 2, 3 seterusnya. Dan audiens pada dasarnya hanya mendengar. Namanya juga sosialisasi. Padahal yang namanya partisipasi harusnya masukan itu didengar, dipertimbangkan, dan kemudian kalau ditolak ataupun diterima harus dapat feedback orang yang memberikan masukan itu. Kenapa pasal ataupun masukan kita tidak diterima, misalnya begitu. Nah, proses ini sebenarnya tidak terjadi. Bahkan ketika ada seorang kawan yang mempertanyakan kepada DPR waktu itu, mengenai proses partisipasi yang bermakna seperti ini, itu malah dihardik waktu itu. Dikatakan Anda tidak berhak untuk mempertanyakan kami. Intinya kami membuat, ini kan kebaikan hati kami. Nah, ini kan catatan buruk terhadap proses legislasi RKUHP ini. Mungkin Mas Tobas tidak bisa bercerita terlalu banyak karena ada soal-soal politik, soal-soal di dalam internal komisi dan seterusnya. Tapi kita bisa melihat dari luar bagaimana akhirnya masukan-masukan yang diberikan begitu banyak. Kajiannya itu dilakukan sudah sejak lama. Itu tidak dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah. Dan kalau tadi dikatakan misalnya tentu saja tidak bisa memuaskan, ya tentu saja. Undang-undang memang bukan soal selera ya, senang atau tidak senang. Tapi undang-undang harusnya pegangannya adalah konstitusi. Nah, menurut kami yang kami persoalkan masih 18 pasal ini yang menurut kami bermasalah atau kontroversial, ini semua ukurannya konstitusi loh. Kita berbicara soal kebebasan berpendapat, kita berbicara soal hak-hak privatnya warga negara, itu semua pegangannya adalah konstitusi, bukan soal puas atau tidak puas, suka atau tidak suka. Kan itulah gunanya kita punya konstitusi. Oke, Mas Tobas tadi dibantah oleh Mbak Bibip ya bahwa ada masukan-masukan yang mencoba disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil tapi malah dimentahkan, malah tadi ada hardikan. Apakah memang ada proses seperti itu yang Anda dengar juga, yang Anda alami juga pada saat sosialisasi, pada saat pembahasan ulang RKUHP kemarin? Ya, jadi dalam proses di periode ini memang saya sejak awal meminta agar ada satu proses partisipasi yang meluas yang juga bisa kita buka dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Bahkan saya waktu itu mengusulkan dua hal. Ya, yang pertama-tama adalah pembahasan dalam bentuk forum konsultasi nasional sehingga semua orang itu bisa terlibat dalam setiap forum. Ya, ada seminar yang berjalan secara paralel, diskusi publik, bahkan di warung-warung kopi kita harapkan juga bisa membicarakan RKUHP ini sebagai suatu milik ya, itu juga saya usulkan di awal. Kemudian usulan kedua adalah terkait dengan hal-hal yang masih kontroversial, kalau perlu kita lakukan simulasi, ya metodenya metode simulasi, kita coba diskusikan kalau perbuatan-perbuatan yang memang dikhawatirkan ini apakah masuk dalam delik atau tidak, karena memang banyak hal yang sebenarnya kalau kita baca rumusan delik kemudian kita coba simulasikan itu tidak masuk ke dalam delik itu. Nah, tapi memang kan saya juga memahami bahwa ada proses yang berjalan jauh sebelum saya juga terlibat di dalam DPR. Jadi dalam periode yang lalu, teman-teman yang memang sudah terlibat sejak di periode yang lalu, 2014-2019, bahwa proses diskusinya, proses mendengarkan dan memanggil para pihak, RDPU, dan berbagai macam itu sudah banyak dilakukan. Sehingga ketika periode ini di carry over, RUU ini, maka tinggal yang tersisa saja yang kemudian dibahas, termasuk juga dalam hal meminta masukan-masukan masyarakat, kemudian
terbatas pada hal-hal yang memang dianggap menjadi krusial. Jadi itu yang saya, meskipun sama juga sebenarnya frekuensi saya dengan Bibip sama, harapannya sama, tapi kan memang harus saya sampaikan bahwa ya ini juga ya pembentukan undang-undang ya ada proses politiknya, ada proses demokrasi politiknya, di mana di dalamnya di situ juga harus kita pahami ada berbagai macam pandangan yang juga akhirnya kita coba akomodir berbagai pandangan itu saja, tidak hanya pandangan dari masyarakat sipil, tapi juga ada pandangan-pandangan lain juga dari tim perumus, dari akademisi, dari pemerintah, dari anggota lain yang kemudian kita padukan. Akhirnya yang terjadi ketika kita coba mengakomodir hal-hal yang memang masih menjadi beda pandangan di dalam proses pembahasan itu, kita ambil jalan tengahnya, ya. Yang satu misalnya menginginkan bahwa pasal itu harus tetap ada, tidak bisa dihapus. Misalnya kalau kita ingin menghapus tapi tetap ada yang merasa bahwa itu harus ada, maka yang diambil adalah bagaimana caranya kita mencari jalan tengah dengan melakukan pembatasan agar pasal-pasal yang dikhawatirkan tersebut tidak terwujud menjadi kekhawatiran, ya, tidak disalahgunakan, tidak multitafsir, tidak karet. Nah, akhirnya bentuk-bentuk seperti itulah yang kita lakukan dalam rangka kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perbedaan yang ada ketika kita melakukan pembahasan ini. Oke, Mas Tobas, ini kan sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan aksi protes ya di depan DPR dengan berkemah. Tanggapan DPR apa? Ini kan akhirnya tidak akan bisa mengubah apapun. Ya, memang ini sudah disahkan menjadi undang-undang, tinggal menunggu proses berikutnya. Tapi ada hal penting juga yang patut diketahui oleh publik bahwa undang-undang ini meskipun sudah disahkan, masih butuh ada masa jeda, ya, masa jeda 3 tahun untuk melakukan sosialisasi dan harmonisasi. Sosialisasi khususnya untuk kepada aparat penegak hukum untuk bisa memahami semangat baru apa, budaya hukum baru apa yang coba kita bangun dalam KUHP kita yang baru ini. Ya. Kemudian untuk harmonisasi kita harus sesuaikan dengan aturan-aturan yang lainnya. Nah, artinya apa? Artinya dalam proses 3 tahun ini kita bisa melakukan dialog yang mendalam. Ya. Apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat sipil, apakah memang sebenarnya sudah terakomodir? Mungkin saja kita punya cara pembacaan yang berbeda misalnya. Nah, kita lihat kalau misalnya sama berarti kita bisa lanjutkan hal yang lain. Kalau misalnya ternyata memang betul kekhawatiran itu masih muncul, kalau saya menawarkan bagaimana ke depan ya kita coba cari hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk bisa meminimalisir ya kekhawatiran tersebut dengan cara misalnya kita mengedukasi aparat penegak hukum agar dia tidak menjadi punitif, dia memproses laporan dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan ke depan sebagai langkah-langkah yang progresif ke depan. Jadi memang ini soal substansinya memang sudah diputuskan. Itu yang dihadapi pada saat ini. Oke, Mbak Bibip, ini kan undang-undang KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun lagi. Tadi tantangannya sudah disebutkan oleh Mas Tobas ya, harus ada sosialisasi dengan para penegak hukum supaya ini tidak terjadi multitafsir di lapangan. Anda melihat selama 3 tahun apakah kemudian bisa dipahami, betul-betul diserap oleh aparat penegak hukum sampai ke bawah? Karena kalau misalnya ini ada multitafsir atau berbeda pemahaman dari pembuat undang-undang dengan aparat penegak hukum di bawah, maka akan terjadi chaos ini, Mbak. Iya, jadi idealnya sih sebenarnya lebih dari 3 tahun ya, tapi sebenarnya masa transisi ini dibutuhkan tidak hanya soal sosialisasinya, bahkan fasilitas untuk melaksanakan KUHP ini juga masih perlu dibangun dulu nih. Misalnya kerja sosial, ini kan suatu bentuk tindak pidana yang baru dalam sistem hukum kita. Kita belum punya misalnya database-nya atau bagaimana mengelola setelah ada eksekusi dari putusan pengadilan, bagaimana mengelola kerja sosial ini, itu juga belum dibangun. Jadi itu satu hal tuh. Sehingga kalau misalnya dikatakan pemahaman ataupun interpretasi dari penegak hukum, itu lain soal lagi. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah. Bermasalahnya RKUHP ini sekarang justru karena banyak sekali pasal yang multitafsir. Dan sebenarnya penafsiran-penafsiran itu tidak akan bisa diselesaikan semata-mata hanya dengan sosialisasi. Makanya dari kemarin kita dorong perbaiki pasalnya. Misalnya aja pasal soal larangan untuk menyebarluaskan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, gimana tuh? Apa yang bertentangan dengan Pancasila? Kalau kita kerjasama dengan Cina untuk membangun negara komunis gitu ya, untuk membangun kereta, apakah itu juga termasuk yang melanggar Pancasila misalnya ya? Saya ambil contohnya ekstrim saja. Tapi kan itu saja sudah menimbulkan pertanyaan besar dan kita akan berbicara banyak sekali
interpretasi yang mungkin timbul. Dan itu tidak hanya satu, kita juga akan bicara living law misalnya. Bagaimana aturan-aturan di tingkat lokal yang masih dianggap hidup, ya living law tadi, itu bisa diberlakukan. Yang mana yang boleh, mana yang sebenarnya tidak. Karena kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, harus ada kesatuan hukum. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya membutuhkan suatu langkah yang begitu luar biasa ya. 3 tahun itu waktu yang sempit gitu. Tapi saya kira kita harus apresiasi, paling tidak ada masa transisi ini. Tapi artinya sebenarnya kritik yang kita berikan terhadap interpretasi pasal-pasal karet seperti itu jadi PR bersama. Dan sebaiknya jangan hanya pikirkan sosialisasi lagi, tapi sudah pikirkan bagaimana caranya bahkan merevisi 18 pasal yang bermasalah ini supaya tidak kemudian harus diberikan panduan-panduan interpretasi, karena bukan dengan cara itu biasanya hukum bekerja. Harusnya normanya harus langsung memberikan kepastian hukum dan langsung bisa dilaksanakan. Kalau dikasih panduan lagi bagaimana menginterpretasikannya, berarti ada yang salah dengan cara bagaimana norma-norma itu dibuat. Oke, kalau dikasih panduannya lagi, berarti ada yang salah dari cara pembuatan undang-undang ini. Mas Toba, silakan. Ya, pertama ada 2 hal tadi yang disampaikan oleh Mbak Bibip ya, yang dianggap masih bermasalah ya. Satu, pasal 188 penyebaran terhadap komunisme, menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Saya juga sepakat bahwa pasal ini bisa multitafsir, bisa disalahgunakan, bisa orang dituduh macam-macam. Oleh karena itulah maka ketika juga saya menyadari bahwa ini bisa menimbulkan kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibip, maka saya memberikan masukan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap pasal ini. Ya, sekarang pasal ini sudah memiliki penjelasan tambahan, yaitu dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan atau mengembangkan adalah mengajak orang lain untuk menganut paham komunisme atau Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan untuk menentang Pancasila. Ya, dan paham yang bertentangan dengan Pancasila kemudian dijelaskan dalam penjelasan bahwa itu adalah merupakan paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik yang menentang. Jadi penjelasan itu yang diberikan untuk memberikan batasan-batasan. Ada penjelasan untuk sebagai batasan. Kemudian sama juga di soal living law. Saya juga sama, living law dari awal sebelum saya jadi anggota DPR pun juga meminta agar pasal ini dicabut ya. Tetapi kemudian karena ada pandangan lain yang juga mengatakan bahwa pasal ini harus ada, maka akhirnya yang bisa saya usulkan adalah dengan memberikan batasan itu tadi, ya tadi yang sudah persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibip bahwa ketika ini diatur misalnya dalam perda-perda, maka harus ada kontrol yang kita lakukan secara nasional. Karena itulah maka kemudian dalam rapat terakhir tanggal 24 November 2022, saya mengusulkan harus ada peraturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan perda-perda ini terkait dengan hukum pidana adat ini. Gitu. Jadi ini supaya ya itu tadi saya katakan jalan tengah yang coba kita lakukan untuk mengakomodir berbagai pandangan yang berbeda-beda ini tadi. Nah, terkait dengan panduan sosialisasi yang kita bisa lakukan selama masa waktu 3 tahun, masa transisi 3 tahun ini, ya sebenarnya kan begini, ada 2 problem. Ya, pertama problem substansi teks yang ada di dalam rumusan undang-undang, yang itu kemudian coba kita perbaiki, yang menjadi bahan diskusi kita. Tapi sebenarnya dalam pengalaman yang kita juga ada persoalan juga dalam hal perspektif aparat penegak hukum. Kadang hukumnya sudah clear, sudah sedemikian jelasnya, tapi ketika perspektif hukum kemudian masih dia misalnya punitif, ya gemar menghukum, kemudian menganggap fair trial itu tidak ada dan sebagainya, nah itu menjadi masalah juga. Nah, oleh karena itulah maka dua-duanya kita jalankan. Yang satu substansi teksnya kita perbaiki, kemudian perspektif aparat penegak hukumnya pun juga kita perbaiki sehingga sejalan dengan semangat kebaruan yang ada di dalam RKUHP yang baru kita sahkan ini. Jadi dua-duanya berjalan. Dan menurut saya setuju tadi dalam proses ke depan ini tidak bisa hanya pemerintah saja dan tidak bisa hanya dibantu oleh DPR saja. Menurut saya ini adalah kerja kita bersama ya untuk membangun hukum pidana kita yang baru.
Oke, Mbak Bibip, ini kan sudah disahkan ya menjadi undang-undang KUHP, butuh masa transisi selama 3 tahun nanti untuk bisa diterapkan, dan di dalam masa transisi itu ada sosialisasi, tapi di sisi lain sudah banyak yang menyuarakan untuk bisa mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal undang-undang KUHP ini. Menurut Anda peluangnya bagaimana? Apakah peluangnya agak susah melihat komposisi MK saat ini? Apalagi kejadian ada kemarin hakim MK yang dicopot secara tiba-tiba oleh DPR lagi. Anda melihatnya bagaimana, Mbak? Ya. Iya, saya kira narasi yang kencang sekali disuarakan juga oleh Pak Wamen ya, kalau tidak setuju bawa saja ke MK, itu saya kira menggambarkan arogansi yang luar biasa. Dan seakan-akan memberikan anggapan bahwa pergi ke MK adalah bagian dari proses legislasi. Jadi kalau nggak puas, silakan langsung bawa ke MK. Padahal kan tidak begitu. MK itu bukan tempat sampah ya, tapi proses legislasinya harus dimaksimalkan dulu. Tapi kalau memang kita harus bawa ke MK, saya kira dengan kondisi seperti sekarang, di mana ada benturan kepentingan yang luar biasa, Ketua MK sekarang jadi juga jubirnya kawinannya anak presiden ya, karena keluarga, misalnya begitu. Juga dengan adanya Hakim Aswanto yang dicopot gara-gara putusannya tidak memuaskan politisi misalnya. Dan itu juga lagi dibakukan loh dalam revisi Undang-Undang MK yang keempat ini. Jadi sebentar lagi akan dibahas supaya pengaswantoan itu bisa dilaksanakan secara legal. Artinya ada ancaman besar terhadap kekuasaan kehakiman. Nah, jadi saya tuh kalau balik ke pertanyaan tadi, saya sebenarnya cukup pesimis kalau misalnya kita bisa mempertanyakan berbagai hal, terutama terkait proses ya. Kalau material, uji material, saya kira kita punya case yang kuat karena pegangannya adalah konstitusi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Tapi uji proses itu sifatnya sangat politis dan dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap MK saat ini, ya saya kira saya dalam posisi yang cukup pesimis sebenarnya. Oke, pesimisnya Mbak Bibip ini kenapa? Apakah karena itu tadi bahwa MK saat ini sedang dalam pengaruh ataupun berada di bawah tekanan politik DPR? Iya, karena itu. Jadi mereka saya kira akan sulit sekali untuk objektif. Karena ada kekhawatiran, tadi seperti saya katakan, nanti mau ada revisi Undang-Undang MK lagi. Yang bilang bahwa Hakim MK kapanpun bisa dievaluasi dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya juga menyangkut putusan, karena tidak diperjelas di situ. Nah, artinya kalau ada ancaman lah, tidak bisa objektif lagi, seperti dulu kita harapkan seperti itu. Oke, jadi percuma ya mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang KUHP ke MK dalam posisi MK yang saat ini berada di bawah tekanan politik DPR. Jadi tidak perlu menggugat ke MK nih, Mbak. Enggak, kalau percuma sih enggak ya. Jadi saya kira saya dalam posisi kalau orang advokasi itu semua cara yang mungkin pasti akan harus dicoba gitu. Cuma kita tidak bisa menggantungkan harapan ke situ. Makanya tidak menggantungkan harapan. Semua proses termasuk kemah di depan DPR tetap harus dilakukan supaya jangan proses ini dianggap biasa-biasa saja dan bahkan baik, karena ini sebenarnya proses yang keliru. Oke, Mas Tobas, terakhir pesimisme tadi muncul dari Mbak Bibip dan juga sebagian kalangan dari koalisi masyarakat sipil bahwa ketika gugatan uji materi soal Undang-Undang KUHP ini dimasukkan ke MK, bahwa MK tidak bisa objektif karena berada di bawah tekanan politik DPR, ada kasus Hakim Aswanto kemarin dan akan ada revisi Undang-Undang MK. Jawaban dari DPR seperti apa? Ya, saya berharap kita tidak mengarah pada nihilisme ya. Kita tidak percaya pada semua proses-proses yang tersedia yang sah untuk kita bisa tempuh. Jadi menurut saya kita juga harus menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi, termasuk juga marwah dari putusan-putusannya, ya dengan tetap memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi, karena jika kemudian kita justru menempatkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga yang tidak dapat dipercaya, akhirnya sulit kita untuk mencari keadilan melalui proses hukum seperti di Mahkamah Konstitusi ini. Oleh karena itu sama-sama kita jaga marwah dari Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari apapun kritik-kritik yang ada, tapi yang jelas upaya kita harus tetap optimis bahwa Mahkamah Konstitusi adalah berisi orang-orang yang berintegritas, para negarawan yang tentu tidak mudah untuk diatur-atur secara politik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga saya menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman sebagai upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan, yang dianggap mungkin belum terakomodir atau masih ada pandangan-pandangan yang berbeda terhadap apa yang diperjuangkan oleh teman-teman. Silakan diperjuangkan. Kalau saya sih
tidak pernah mengatakan kepada teman-teman ke MK saja, tidak pernah. Tapi saya mengatakan ayo perjuang, kita bisa berdialog, kita bisa bertukar pikiran dan gagasan, tetapi memang salah satu upaya kita untuk mencari jawaban atas pandangan-pandangan yang berbeda itu memang mau tidak mau Mahkamah Konstitusi ya salah satunya ya. Ketika memang kita menganggap bahwa posisi misalnya posisi hukum living law itu harus ada, ya meskipun juga saya juga sama harapannya tidak ada, tapi saya harus tetap menghormati keputusan yang sudah kita buat bersama. Itu juga bisa diuji ya, apakah living law itu konstitusional atau tidak. Ketika ada dua pandangan ini, maka jawabannya di situ. Tidak hanya dari masyarakat sipil, tapi juga seluruh kalangan masyarakat untuk kita menguji perbedaan-perbedaan yang selama ini muncul. Menurut saya tentunya di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itulah maka pertama dialog kita buka ya, mari kita sama-sama bertukar pikiran, bertukar gagasan untuk melihat apakah memang kritikan-kritikan itu masih menjadi kekhawatiran. Yang kedua, kita jaga juga Mahkamah Konstitusi sebagai satu jawaban dari perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara kita. Baik. Tapi janjinya nih ya Mas Tobas, komitmennya bahwa Komisi 3 tidak akan mempengaruhi hakim-hakim MK ya? Ya tidak boleh. Kalau saya sih tegas saja. Kekuasaan itu tidak boleh untuk mempengaruhi kekuasaan yudikatif. Oke, kita tunggu nanti realitanya teman-teman Mas Tobas bagaimana di Komisi 3 karena berbagai hal politik bisa terjadi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti dan juga anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Mas Tobas, Mbak Bibip, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih.